pada malam ini 21 November 2015 Sabtu malam. Baik ya, minggu kemarin kita sudah sempat melakukan kegiatan pembahasan soal dan jawaban untuk command and prohibition, mulai dari rambu-rambu lalu lintas itu untuk prohibitionnya, lalu command-nya bagaimana untuk melakukan seseorang, untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu dan lain-lain. Dan di sela-sela itu ada materi tentang body parts atau anggota-anggota tubuh. Nah, pada malam ini, Mbak Rani nggak kedengeran ya? Sekarang kedengeran nggak? Mungkin tadi Mbak Rani juga kadang online, kadang offline ya? Iya Mbak, coba aja dulu ya, log out sama login dulu. Nah, seperti yang saya janjikan minggu kemarin, kita akan belajar mengenai body parts. Mungkin Mbak sebagian ada yang pernah belajar mengenai anggota-anggota tubuh ya. Nah, saya akan mencoba untuk mengingatkan kembali, lalu mungkin ada yang terlupakan, atau ada yang ingat-ingat tapi lupa. Kita sama-sama untuk mengingat-ingat kembali anggota-anggota tubuh atau bagaimana mengungkapkan beberapa anggota-anggota tubuh dalam bahasa Inggris. Ya, ini yang pertama ya, mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Yang ujung atas pasti yang paling kita, ya malah Mbak Marlina, yang paling kita tahu ya, dari atas pastinya ini nih. Yang ini namanya head, dibacanya head, kepala gitu ya. Mulai dari ujung rambut sampai ke leher ini atau sampai ke dagu ini, yang batas ini disebutnya head. Untuk keseluruhan kepala gitu ya, ini namanya head. Ini pasti udah pada tahu ya. Lalu selanjutnya, this is head. Nah, kalau ini tahu juga ya, untuk rambut, bahasa Inggrisnya untuk rambut itu hair. Ya Mas Dharma, nggak apa-apa. Hair, untuk rambut ya. Jadi dibacanya bukan hair, tapi A-nya lebih ke E gitu ya, jadi hair. This is hair. Meskipun rambut itu banyak ya jumlahnya, beratus-ratus helai, teman-teman beribu helai, namun ini disebutnya itu uncountable, jadi tidak dapat dihitung. Jadi disebutnya this is hair. Untuk selanjutnya, ini mata. Karena mata itu ada dua, maka disebutnya eyes. Pakai S ya. Jadi these are eyes. Ini adalah mata. Lalu ini alis ya. Eyebrows dibacanya ya. Alis atau yang ada di atas ini, eyebrows. Nanti di belakangnya kita akan melakukan kuis kecil ya, atau sedikit untuk mengingat-ingat kembali. Jadi kalau misalnya bisa ini sambil dilihat, sambil dihafalkan juga. Nanti akan saya coba mengetes mbak-mbak sama mas semua apakah sudah masih ingat atau tidak ya. Ini eyebrows. These are eyebrows. Ya, malam Mbak Sofia. Lumayan ya sekarang ini. Lumayan banyak. Biasanya paling cuma 6 cuma 7 orang, ini lumayan nih.
Selanjutnya, nah ini telinga. Nah, karena dilihatinnya itu telinganya satu, sebenarnya telinga itu ada dua ya kita. Ear dibacanya ya, ear. Jadi e-nya itu jadi i gitu, jadi ear. This is an ear. Kalau dua berarti these are ears. Selanjutnya hidung. Nah, hidung itu nose bacanya, nose. This is a nose. Selanjutnya mulut. Jadi ini untuk dari mulai gigi, bibir, ini keseluruhannya itu mouth, mouth, mouth. TH-nya agak-agak lidahnya digigit sama bibir ya, digigit sama lidahnya digigit gitu, jadi mouth gitu, jadi agak-agak mendesis itu mouth. This is a mouth. Selanjutnya untuk dagu, bahasa Inggrisnya yaitu chin, chin, chin. This is a chin. Nah ini apa? Leher ya, neck, neck. This is a neck. Selanjutnya, nah ini untuk pundak, shoulder, bacanya shoulder, shoulder. These are shoulders. Karena kita punya dua, jadi these are shoulders. Selanjutnya, ini chest, chest. Ini dada ya. Beda sama catur ya. Kalau permainan catur itu sama ya, chess, cuman nggak ada belakangnya, nggak ada desisan T gitu ya. Kalau dada itu chest, chest. Kalau misalnya untuk catur jadi playing chess gitu ya. Agak-agak sama juga sih ya, cuman ya pasti konteks kalimatnya juga berbeda gitu, nggak mungkin playing chess gitu, pasti playing chess. Ini untuk dada ya, chest. This is a chest. Selanjutnya, nah ini sebelah sini jantung ya, heart, heart dibacanya ya, bukan heart, heart. This is a heart. Nah untuk ini stomach, stomach. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita sakit perut gitu ya, sakit perut kan pakai stomach ache, sakit perut gitu, itu karena ada stomach, stomach. Selanjutnya, this is a stomach. Waist, pinggang ya, waist, waist. This is a waist. Nah ini pinggul ya. Pinggul itu hip, hip. This is a hip. Ini arm, arm. Jadi untuk dari bagian tangan ini bahu gitu ya. Bahu. This is an arm, arm. Selanjutnya, nah ini untuk siku ya, elbow, elbow. Ini dibacanya tetap ya, nggak jadi elbow gitu, enggak. Tetap jadi elbow, elbow. This is an elbow. Nah kalau ini untuk keseluruhan
dari mulai jari-jari semuanya segini, ini hand. Semuanya tahu lah ya ini hand. This is a hand. Ini untuk pergelangan tangan. Wrist. W-nya nggak usah dibaca ya, langsung wrist. This is a wrist. Nah, kalau ini untuk satuannya per jari tangannya itu disebutnya fingers. Karena banyak ya, ada 5. Jadi fingers. These are fingers. Jadi kan ada 5 jari, jadi fingers. Kalau 1 jari, berarti one finger. Lalu ini legs, kaki ya. Keseluruhan mulai dari sini sampai bawah ini legs. These are legs. Karena kita punya 2 kaki, jadi these are legs. Enggak pakai S, iya benar. Kalau misalnya this is leg, itu untuk ini 1 kaki, jadi itu maksudnya. Tapi karena kita punya 2 ya, alhamdulillahnya, jadi disebutnya these are legs. Lalu, nah ini thigh, dibacanya ya, thigh. Ini itu paha ya, thigh. Benar ya, paha. This is a thigh. Karena yang dilihatinnya itu cuma 1, jadi this is a thigh. Selanjutnya, nah ini nih lutut nih. Nggak usah dibaca kaknya, jadi langsung knees. Jadi nggak knees, nggak dibaca kaknya ya, jadi knees. Lutut. Ini 2 lutut. These are knees. Lalu ini, nah ini betis ya, shin. Agak jarang ya sebenarnya ini shin. This is a shin. Nah, kalau misalnya dari kaki sebelah sini sampai sini disebutnya foot. Makanya kan disebutnya football ya, karena yang dipakai itu kaki yang sebelah sananya aja gitu. Jadi yang dipakai untuk bermain bola itu jadi foot. Ya, silakan Mbak Niati. Ya, kaki. Kalau telapak kaki, ini ada lagi, beda lagi ya. Ini untuk keseluruhan kaki. Ya, nggak apa-apa Mbak, silakan. This is a foot. Nah, ini untuk mata kaki nih. Mata kakinya disebut ankle. This is an ankle. Lalu, nah ini toes. Jadi enggak tu ya, toes. Toes. Karena banyak ya, ini ujung-ujung jari kaki. Kan kalau tadi ujung-ujung untuk jari tangan apa? Fingers ya. Kalau misalnya ujung jari kaki itu toes. Jari kaki. These are toes. Nah, jadi kita tadi udah mempelajari
dari bagian atas sampai pinggang ya. Mulai dari hair, eyes, nose, mouth, shoulder, ear, chin, head, itu ya semuanya ini, elbow, stomach, waist, hip. Ya Mbak Hoda, silahkan. Ini Mbak Hoda kita baru belajar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Arms, untuk bahu. Nah, ini untuk body parts yang bagian bawah. Kita tadi juga sudah belajar untuk bagian bawah, mulai dari pergelangan tangan sampai ke ujung kaki. Toes ini ya. Nah, ini sekarang fungsinya ya, fungsi untuk alat-alat indera yang kita punya. Kalau misalnya mouth itu untuk apa? Untuk makan. I use my mouth to eat. Terus mouth itu fungsinya untuk apa lagi selain untuk makan? Coba. I use my mouth to bla bla bla. Ya, dalam bahasa Inggris, Mbak. Kalau misalnya pakai to itu nggak usah pakai ing ya. Biasanya kalau verb to itu plus verb satu aja. Jadi kata yang dasarnya gitu. Misalnya talk, ya benar ya. I use my mouth to talk. Terus tadi ada lagi selain bicara itu ada apa lagi? Ada yang bilang tadi minum ya. I use my mouth to drink. Ya benar ya. To eat. To drink water. Bisa. Jadi macam-macam ya fungsi-fungsi untuk mulut. I use my mouth to eat, to drink, to talk. Ada lagi yang lainnya? Gitu ya, jadi to eat, to talk, to drink, itu untuk fungsi mulut. Nah, bagaimana ini dengan ear? I use my ear to hear. Saya menggunakan telinga untuk mendengar. Jadi, I use my ear to hear. Ada lagi? Gitu ya, emang fungsi telinga untuk mendengar. Tapi ada juga ya yang lain fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Karena dengan telinga maka akan seimbang ya tubuh kita. Jadi the function of ear is to balance our body, to balance our body. Soalnya kalau misalnya pendapat sempat dengar ya, kalau misalnya telinga kita bermasalah atau misalnya gendang telinga pecah gitu ya, jangan sampai ya ada yang gak bisa jalan dengan seimbang gitu. Jadi fungsi lain dari telinga juga sebagai alat keseimbangan tubuh. To cause the heart Dharma, maksudnya menyebabkan jantung mendengar gitu ya, mungkin mendengarkan degup jantung mungkin ya. Jadi to hear the heart gitu. To hear, kalau mendengarkan. Jadi to hear
the heart, untuk mendengarkan detak jantung. Ya. Kalau misalnya bedanya listen sama hear apa coba? Dua-duanya sama kan? Dua-duanya sama mendengarkan ya. Kalau misalnya listen itu sesuatu yang kita menjadi aktif gitu. Kitanya yang harus mendengarkan gitu. Mendengarkan dengan seksama itu listen ya. Kalau misalnya hear itu hanya mendengarkan dan memang fungsinya sesuatu atau bunyi yang kita dapat dengar gitu. Jadi kalau misalnya untuk mau mendengarkan degup-degupnya jantung misalnya seorang dokter ya memeriksa seorang pasien, dia ingin mendengarkan detak jantung gitu. Berarti kan dia secara aktif mendengarkan. Jadi kalau misalnya lebih tepatnya listen gitu ya. The doctor use the ear to listen the heart gitu. Jadi dokternya mendengarkan degup jantung gitu ya. Jadi itu perbedaannya ya, sekedar untuk pengetahuan saja. Soalnya kan kalau misalnya untuk tes bahasa Inggris juga kan listen to this conversation. Jadi jarang hear this conversation, jarang ya untuk hear, tapi kebanyakan itu listen. Karena kita dituntut untuk mendengarkan secara aktif. Selanjutnya, nah ini fungsi dari nose. Nose itu untuk apa? Untuk mencium bau. Ya nggak apa-apa Mbak Marlina, silahkan disimak dulu ya. Ini sebagai pengetahuan dulu aja. Sebenarnya kita kemarin baru belajar mengenai comment sama prohibition. Nah, ada salah satunya untuk mengenal bagian-bagian tubuh. Jadi tidak ada salahnya juga untuk mas-mas dan mbak-mbak semuanya untuk mengetahui bagian-bagian tubuhnya ya. Ya, bisa ya, to identify the smell gitu. I use my nose to smell. Misalnya bau apa gitu. Oh, kalau kiss itu bibir ya. Itu mencium bau gitu. Kok ini bukan mencium bau ya harusnya. Menghirup bau. Memang bahasa Indonesia ya. To sniff. Sniff itu lebih ke membaui secara detail gitu. Kalau sniff itu kayak misalnya pada seekor anjing gitu ya, atau misalnya membaunya tuh terlalu aktif gitu, maksudnya kan untuk misalnya anjing pelacak, nah itu lebih ke sniff gitu ya. Kalau membaui secara selewat gitu, nah itu smell namanya. Jadi I use my nose to smell. Selanjutnya, nah ini fungsinya dari eyes ya, mata. Nah, mata ini untuk melihat ya. I use my eyes to see. Saya menggunakan mata saya untuk melihat. Selanjutnya, nah ini gunanya untuk kaki untuk apa? Legs to walk and run. I use my legs to walk and run. I use my legs to, ya emang kaki itu biasanya untuk berlari dan berjalan ya. Selanjutnya, ya Mbak Hoda bisa. I use my legs to exercise.
Untuk misalnya exercise itu kayak latihan gitu ya, latihan jogging, latihan kebugaran gitu, itu bisa ya. I use my legs to exercise. Nah, ini untuk tangan. Tangan itu bisa ya untuk menyentuh atau untuk clap, bisa ya, clap untuk menepuk, bisa to eat, bisa gitu. I use my hand to touch atau I use my hand to clap. Something which resemble a hand. Ini gitu. Jadi kalau misalnya untuk bertepuk gitu atau high five gitu ya. Kayak misalnya apa kalau high five tuh bahasa Indonesia toast gitu ya. Nah itu bisa ya. High five gitu sebutannya untuk saling toast gitulah. Jadi I use my hand to touch, I use my hand to eat. Ya bisa. I use my hand to open the door. I use my hand to take something. Banyak ya untuk tangan. Nggak apa-apa udah. Selanjutnya, nah ini untuk neck. Apa nih fungsi neck? Fungsinya dari leher untuk move, untuk menggerakkan kepala kita ya. Kepala kita biasanya hanya 90 derajat ya. 90 derajat, nggak bisa 180. Jadi, I used my neck to move my head. I use my neck to looking around. Untuk melihat-lihat gitu ya. No voice? Masa? Halo, halo. Kedengeran? I use my neck to move my head. I use my neck to looking around. Bisa ya, untuk melihat-lihat gitu. Jadi to move my, tapi paling pasti sih move my head gitu. Nah itu fungsi dari leher ya. Selanjutnya, nah ini exercise. Lupa saya. Ini udah ya, ini use of body parts. Itu adalah fungsi-fungsi dari alat-alat tubuh yang kita punya. Sebenarnya masih banyak ya, mulai dari food gitu ya. Food juga bisa ada banyak fungsinya gitu ya. Food itu yang dari bagian tumit. Dari bagian mata kaki sampai ke telapak itu foot ya. Misalnya I use my foot to playing football gitu, untuk bermain sepak bola gitu. Terus selain itu I use my head to pusing gitu, brain ya itu ya, otak ya, semacamnya lah. Itu banyak sebenarnya fungsi-fungsi yang lain ya. Halo, ada suaranya? Nah sekarang semuanya masih masih itu ya, masih ingat kan bagian-bagian tubuhnya. Nah sekarang kita selalu mengingatkan nih, kita masuk ke exercise. Masih pada ingat apa enggak? Untuk melatih daya ingatnya, sebenarnya tadi cuma selintas ya, tapi beberapa bagian pasti udah familiar lah dengan istilah-istilah itu. Mbak Siti mungkin ada itunya, ada gangguan mungkin ya. Nah ini, coba. Yang ini tadi apa? Ini untuk bagian dari rambut sampai sini. Ayo, apa? Gampang ya ini mah. Yang ini nih, kepala.
Dalam bahasa Inggrisnya, Mbak. Ya, head. Head ya. Oh, hear itu. Hear itu mendengar ya. Kayaknya ada yang salah ketik itu. Ya benar ya. Yang ini head. This is a head. Nah, kalau ini this is a hair. Nah, itu ada yang udah pada uh, jawab ya. Ada hair, eyes, iya benar. Nah, ini apa ini? Ada yang masih ingat? Bahu nih, bahu. Bahu. Pundak nih, pundak. Oh, exercise itu latihan. Itu ya, Mbak. Bisa latihan. Shoulders. Ya. Mbak Yayan nulisnya bukan gini ya. Bukan shoulder. Tapi shoulder. Ya, nggak apa-apa. Shoulders. Karena dua ini jadi shoulders. Coba yang ini. Yang ditunjukin sama dokternya. Ini bagian apa nih? Jantung nih, jantung. Ada yang masih ingat? Nah, benar ya Mbak Mimi. Heart. 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 Ya, Mas Dharma benar. Bahar Niati ya benar. Coba yang lainnya ya, silahkan. Heart. Biar sambil mengingat. Nah, selanjutnya ini apa? Siku nih, siku. Siku, ada yang masih ingat? Siku, bahasa Inggrisnya apa? Benar Mbak Luna. Mbak Mimi, elbow. Siku ya, Mbak Mas Dharma, ya benar. Elbow. Bagus ya, semuanya masih pada ingat. Selanjutnya, nah ini apa nih? Lutut nih, lutut. Lutut apa coba? Ya, Mbak Hoda bener. Knees. Nah, dua ya. Knees. Knees. Kalau satu, knee. 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 Nah, Mbak Hoda udah langsung beda lagi nih langsung. Ankle. Ankle itu yang mana? Ankle itu mata kaki ya. Ankle itu yang ini nih. Yang ini ankle. Karena nggak ditunjukin, kalau misalnya yang jadi panahnya itu di sebelah sini, berarti ankle. Nah, kalau ini secara keseluruhan apa? Foot ya. Foot. Foot. Lalu selanjutnya ini jari-jari kaki nih. Dia masih ingat? Jari-jari kaki. Kalau jari tangan tadi fingers. Oh bukan, bukan fingers, foot ya. Ada yang lainnya nih. Ada yang masih ingat nggak? Ada kata-kata yang lain. Ya Mbak Mimi bener ya. Mbak Sofia, Mbak Hoda. Mbak Sofia, Mbak Hoda juga. Toes. Toes. Ya semuanya masih ingat ya. Toes. Toes. Nah, kalau ini yang selanjutnya apa? Ini yang favorit jeng nenek gitu. Ini ada yang dikasih panahnya sebelah sini nih. Kalau mouse itu kan sini ya, mulut nih. Nah, kalau ini nih apa nih? Daerah sini nih. Iya ya, neck. Neck. Ya. Leher. Ya, masih pada ingat ya, padahal baru sekilas loh. Apalagi kalau misalnya kosakata atau vocabulary-nya itu diasah terus, atau misalnya satu hari kira-kira 5 vocab atau 10 vocab mungkin, 10 kosakata untuk per hari. Wah, sebulan tuh bisa dapat berapa ya? Tapi kalau yang bagus tuh setelah dihafalkan lalu dipakai untuk sehari-hari biar kesananya terus inget gitu ya. Ini aja baru sekali selintas mas-mas dan mbak-mbak masih pada ingat gitu ya. Jadi untuk itu ya kalau misalnya vocab sebenarnya gampang-gampang juga ya untuk memahami dan untuk
mengingatnya. Head and shoulders. Ya, gitu ya. Nah, itu untuk bagian-bagian tubuhnya. Pada ingat ya. Nah, sekarang kita akan memulai latihan soal lagi nih. Latihan soal untuk bab terakhir, bab untuk modul 1, karena kita sudah habis ya materinya untuk modul 1. Ini mau dialog mah nanti aja ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ini, kembali lagi ke modul. Iya, bentar lagi UTS. Kira-kira 2 minggu ke depan ya. Iya 2 minggu ke depan setelah pertemuan ke-7. Sekarang kan kita pertemuan kelima. Nah, nanti setelah pertemuan ke-7 2 minggu ke depan kita akan UTS. Wah, Mas Dharma udah asik ketemu. Udah siap ya semuanya juga ya untuk UTS. Saya juga nggak akan mengambil jauh-jauh dari materinya. Nah, kita sekarang maju nih ke latihan yang selanjutnya. Iya ya. Halamannya 35 ya. Kalau di sini yang paling akhir Mbak Luna. Paling akhir bab 1 menuju bab 2. Baik ya, kita latihan nih soal untuk akhir modul 1. Coba ya, kata nomor 1 nih. Ouch, my toe. Ini my toe, tadi ada ya kosa katanya itu ujung-ujung kaki ya. Coba, ouch, my toe. Nah, ini gimana nih jawabannya nih? A. I'm sorry. B. Thank you. C. Good afternoon. D. Hello. Gampang ya. Ya, semuanya ya. I'm sorry ya. Nggak mungkin. Thank you gitu ya. Kan ada yang sakit gitu. Aduh, keinjek mungkin ya. Kaki-kakinya gitu. Pasti yang si nginjeknya itu pasti bilang, I'm sorry gitu ya. Aduh, maaf gitu. Nah, semuanya jawabnya pada A ya. Selanjutnya yang nomor 2. I'm sure you have never met her before. She is my sister, Lolly. Nah, ini jawabannya gimana nih? Yang A, how are you? Yang B, nice to meet you, Lolly. C, good morning. D, hello. Udah jawab B. Yang lainnya sepakat? Iya ya. Balunnya juga B, D, Mas Dharma, Mbak Yeyen, Mbak Mini, semuanya B ya. Sepakat ya? Iya ya, bener ya. Nice to meet you, Loli. Karena mereka belum pernah ketemu, jadi menurut Loli itu senang bertemu dengan kamu, Loli, gitu ya. Kalau misalnya yang nomor 1 ya, Mbak Siti. Tadi aneh kok A gitu ya. Iya, nomor 1 A, Mbak. Nomor 1 itu A ya. Itu I'm sorry. Nah, kalau untuk nomor 2 itu B ya. B. Nice to meet you, Loli. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Hi. How are you? Gimana nih jawabannya? A. Thanks very much. B. Good. C. Fine. D. Hi. Mbak Yen C. Mbak Yuna C.
Mbak Mimi, Mbak Hoda, semuanya sepakat ya, si ya. Ya, Mas Dharma juga. Oh, nggak ada suaranya ya, Mbak Siti. Itu mungkin ya, gangguan ya. Nggak apa-apa, nanti dilihat aja ya. Videonya aja ya, nanti video YouTube-nya ya. Nah, yang nomor 4 itu semuanya nomor 4. Nomor 3 sepakat ya, si ya. Fine. Nah, sekarang nomor selanjutnya nih, number 4. Kata Amir, "Hi, I'm Daryl." Kok nggak Amir ya? "Hi, I'm Daryl. How do you do?" Nah, ini yang kayak kemarin-kemarin nih. Materi kemarin. Kata Amiranya gimana nih? A, how do you do? B, no, thanks. C, fine. D, hi. Ya, semuanya sepakat ya. Yang A. Ya, Mbak Hoda A ya harusnya, karena kalau misalnya how do you do itu balasnya how do you do lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi, how do you do? How do you do? Sekarang selanjutnya number 5. Jane. Good afternoon, Miss Rita. Ini pasti udah pada bisa ya. A, B, C, atau D? Ya, semuanya pasti sepakat. A. Selanjutnya, number 6. How do you do, Mr. Hendra? I'm Tony. Nah, ini yang mana nih? Yang A, B, C, atau B? Sekarang Mbak Siti kita nomor 6. Oh iya, Mbak Siti nggak bisa dengar ya. Yang paling tepat itu yang E ya. Nggak ada how do you do tuh. Jadi kalau misalnya how do you do ya how do you do lagi. Tapi untuk nice to meet you, jawabannya jadi nice to meet you too. Jadi harusnya how do you do, how do you do. Lalu nomor selanjutnya, number 7. Don't forget to come on time. Ini mana nih? A. Of course not. B. I'm sorry for that. C. Thank you. D. Morning. Bang udah jawab A. Yang lain? A juga. A juga. A juga. Iya ya. Sepakat ya semuanya A. Jangan lupa. Jangan sampai datang. Jangan lupa untuk datang tepat waktu. Ya pasti enggak gitu ya. Nah, jadi nomor 7 itu A. Nah, number 8 sekarang ya. Come and see me at school tomorrow. Gimana nih jawabannya? A, B, C, atau D? Bang Hoda A. Semuanya A ya. Come and see me at school tomorrow. Ya, I will. Berarti itu menyatakan kesanggupan ya. Kesanggupan untuk datang besok ke sekolah. Lanjutnya, number 9. Hello Ria, what are you doing? Ini yang kurang you ya. Hello Ria, what are you doing? Nah, ini kata putih gimana nih? Kok Ria jawabnya putih ya? A, not at all. B, what's up? C, how I'm doing my project. D, nice to meet you. E, good morning Put. Ya, semuanya C ya. Sepakat ya. C, hi, I'm doing my project.
Nomor terakhirnya, ini menurut Budi nih, send a letter to your parents. Yudi. A. Thank. B. No, thanks. C. Okay. D. I did. Nah ini agak-agak rancu sih sebenarnya soal ini kalau menurut saya. Nggak ada, kalau kata tanya itu kurang lengkap gitu. Send a letter to your parents. Jadi nggak ada kata bantunya. Harusnya kalau misalnya udah past tense itu pasti did you send a letter to your parents? Kalau misalnya lagi present, do you send a letter to your parents? Nah ini agak-agak kurang tepat ya untuk pertanyaan. Karena ini pertanyaan, jadi harusnya ada kata bantunya ya sebelumnya gitu. Tapi ini bisa juga sih Mbak Hoda. Iya benar. Kalau misalnya nggak ada kata tanya gitu. Kalau misalnya dianya tanda seru bisa juga Mbak Hoda. Ada 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 peluang itu emang kata perintah ya benar. Cuman jangan ada kata tanya di belakangnya ya. Ini kayaknya ada kesalahan pengetikan ya. Kalau misalnya diilangin kata tanyanya, berarti itu benar kalimat perintah ya. Jadi send a letter to your parents. Nah, bisa jawabannya okay, gitu. Saya juga jadi bingung bahwa ini sepertinya salah pengetikan. Jadi send a letter to your parents. Okay. Nah, kalau misalnya kata tanya, harusnya ada kata bantu ini. Do you send a letter to your parents? Atau misalnya kalau misalnya lagi ya, are you sending a letter to your parents? Nah, harusnya gitu kalau ada pertanyaan. Ya ini benar ya. Harusnya ini perintah. Jadi oke, tanda seru ya kalau misalnya perintah. Jadi jawabannya C ya. Oke. Gitu. Nah begitu ya. Nanti saya juga UTS nggak akan jauh-jauh lah dari sini soal-soal yang keluar. Jadi pada gampang-gampang lah semuanya. Mas-mas lihat mbak-mbaknya pasti insya Allah bisa ya nanti untuk mengerjakan soal-soal UTS untuk 2 minggu ke depan. Nah ini masih ada waktu. Sebenarnya dari tadi sama saya udah di extend 10 menitan karena tadi kita memulainya dari 9 lebih 15 menit ya kalau untuk efektifnya. Jadi nanti saya extend lagi untuk 5 menit atau misalnya kalau lebih ya nggak apa-apa ya. Nah, sekarang saya mau kita sama-sama bikin dialog nih. Ada skenario-nya untuk dialog. Nanti saya arahkan untuk skenario-nya, nanti kita bikin bersama-sama ya. Nah, ini untuk situasi 1 nih. Jono was angry because when he come home was very dirty. Then he asked Jane to clean it. Make a dialogue with using command and prohibition expression. Nah, gimana nih kalau buat dialog ini? Kalau untuk poin pentingnya dari situasi 1 udah pada paham ya semuanya? Jadi kalau misalnya untuk diartiin tuh Jononya tuh marah ketika dia pulang. Soalnya rumahnya itu kotor. Nah, pas lagi pulang tuh dia minta Jen buat ngebersihin. Nah, sekarang buatlah dialog menggunakan ekspresi comment dan prohibition. Nah, untuk membuat dialog itu nggak usah langsung Jen, clean it gitu. Maksudnya Jen, langsung membersihkan gitu ya. Bisa pakai prolog dulu gitu ya, atau kata-kata pembukaan gitu, atau bukan pembukaan, biar agak-agak seru gitu, maksudnya biar agak-agak make sense gitu dari suatu dialog.
atau agak-agak make sense itu masuk akal gitu ya. Nah, yang pertama, kalau studies itu lebih ke presence gitu ya, presence untuk misalnya untuk kata tunggal gitu ya, kata tunggal. Kalau kata tunggal misalnya si studies English every day, jadi karena dia terus-terusan belajar, itu berarti pakai study, pakai EIS. Nah, kalau studied itu bentukan atau regular verbnya dari study gitu ya, jadi pakai ed gitu. Itu sebenarnya beda lagi ya. Itu untuk tenses atau penggunaan kalimat ya. Nanti mungkin ada ya untuk materi itu ya. Nah, ini gimana nih untuk kembali lagi ke dialog? Gimana kita membuatnya nih? Kita sama-sama buat dialognya ya. Misalnya, kita coba membuat situasi ketika Jononya itu marah gitu, ketika dia pulang gitu. Gimana nih? Misalnya, kata si Jononya tuh, misalnya Jononya baru pulang nih. Nah, ini kita seperti bikin skenario ya, contohnya. Jononya tuh pulang, terus bilang ke si Jennya, Jen, kamu di mana gitu ya. Nah, berarti apa? Coba, Jen, where are you? Dia tuh pulang dalam keadaan lihat rumahnya tuh berantakan gitu ya. Jen, where are you? Lalu nggak benar. Nah, kira-kira menurut Jen ini gimana nih? Ini sebelum dia lihat situasi gitu, ketika dia baru melihat situasi, dia nyari Jen gitu. Ini berantakan banget ini. Menurut Jen gimana nih? Sini kata Jen tuh, iya, aku datang. Kenapa emang kenapa? Nah, itu bahasa Inggrisnya gimana coba? Misalnya, I'm coming. What's going on? Gitu ya. Iya, aku datang. What is going on? Ya, ya bener ya Mas Dharma juga. Yeah, I'm coming. What's going on? Ya, aku datang. Ada apa? Jononya nih, jawab apa nih Jononya? Gitu mau liatin gitu. Ini berantakan sekali gitu. Kenapa ini lantainya nih? Kotor banget gitu. Nah, gimana nih pengungkapannya? Nah, itu bisa ya. Bahwa itu untuk di akhir gitu. Biar agak-agak seru gitu untuk dialog. Jadi biar untuk minta tolongnya untuk di akhirnya nih. Misalnya gini ya, kata si Johnnya tuh. Look, misalnya dia tuh agak marah ya. What are you doing with the floor misalnya? Lihat, kamu ngapain lantainya gitu. It is very dirty. Juga marah ya dia. Lihat, kenapa lantainya kotor banget gitu ya. Bisa ya dengan gitu. Bahwa dia juga why the floor is very dirty.
Bisa ya. Nah, menurut Jenny itu apa? Misalnya ya, ini nggak apa-apa Mbak Oda. Kita bikin bareng-bareng. Misalnya kata Jennya tuh skenario-nya gitu ya. Misalnya tuh itu lagi bikin kerajinan tangan misalnya tuh, atau misalnya saya lagi ngerjain PR. Nah, makanya ini kotor. Nah, bisa juga Jennya bilang ini, saya telah gitu ya, saya tadi udah bikin gitu ya. I have made handmade. Ya bisa juga ya Mbak Hoda, sorry I was doing my homework. Maaf, tadi itu saya sedang mengerjakan PR. Bisa juga itu, boleh ya kita pakai kata-katanya Mbak Hoda ya. I was doing my homework. Nah, kata Jononya gimana? Nah, ini udah masuk nih. Masuk ke komen. Jononya itu minta tolong sama Jen buat bersihin lantai. Nah, gimana tuh pengungkapannya yang tepat? On the floor. Ya, aku mau ngerjain PR, makanya kotor gitu. Ya, bisa ya Mbak Hoda, itu juga. So after day, why you don't clean it up? Karena kita belum belajar requesting meminta tolong secara lengkap, karena kita masih belajar komen dengan kata-kata yang masih simple. Jadi kita bisa kata-katanya yang langsung aja gitu. Bersihin lantainya. Nah itu gimana? Oke, misalnya gitu ya. Oke. Nah itu juga bisa ya sebenarnya Mbak Hoda yang Mbak Hoda ungkapkan. Tapi kalau untuk kata-kata why don't you then clean it up, nah itu untuk materi kita di modul 2. Materi 2 itu kita nanti ada belajar untuk itu, why you don't clean it up. Oke. Sapuin atau clean gitu ya. Oke. Sweep the floor please. Nah ini biar lebih halus ya, biar nggak marah-marah. Sweep the floor please before, misalnya itu ya udah bersihin aja dulu lantainya sebelum ibu datang gitu misalnya ya, before mom come. Nah Jen gimana? Oke, kata Jen. Ini bisa ditambah lagi ya sebenarnya. Nah itu komennya ya. Nah ini kata-kata yang komennya itu yang ini, sweep the floor please. Ini untuk komennya. Nah untuk prohibisinya belum nih. Lain kali kalau misalnya ngerjain PR langsung bersihkan gitu. Gimana tuh? Atau lain kali jangan sampai kotor. Nah dia tuh
Bisa gimana? Next time do not what? Do not let the floor dirty. Atau ya gitu ya. Do not let the floor dirty. Lain kali jangan biarkan lantainya kotor. Nah, ini termasuk prohibitionnya ya. Jadi kita sudah membuat salah satu dialog yang di dalamnya itu memuat kata-kata comment dan prohibition. Nah, nanti kalau untuk PS, kalau bisa mbak-mbak dan mas-masnya membuat salah satu dialog yang kayak gini gitu ya, sesuai dengan skenario yang ada, asal jangan keluar gitu. Tapi kalau untuk pertamanya mau gimana dulu itu bebas, jadi nggak langsung tiba-tiba sweep the floor please, nggak gitu ya. Jadi biar mengasah gitu ya, mengasah kosakatanya juga, atau mengasah bikin dialognya gimana gitu untuk pengungkapan. Yang penting, tapi yang paling penting ini ya, comment and prohibition ini jangan lupa harus disertai dalam pembuatan dialog ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Ini contohnya ya, bisa dijadikan salah satu contoh untuk mbak-mbak dan mas-mas semua yang nanti kalau misalnya tes seperti ini. Nah, ini ada waktu ya, masih 4 menit nih. Kita lanjut ya untuk situasi 2. Nah, situasi 2 ini, Rita and her uncle are in an AC room. Rita warns, iya Mbak Luna, silahkan latihan lagi ya untuk bikin komen sama prohibitionnya. Tapi kalau saya minta tolong bikin dialog seperti ini untuk PS, kira-kira terlalu berat atau tidak? Kalau misalnya terlalu berat, boleh bilang gitu. Nanti untuk tesnya nanti saya bikin yang lebih simpel gitu. Maksudnya kalau misalnya enggak dalam dialog kayak gini, atau saya bikin bahasa Indonesianya, lalu ini gimana nih komen sama prohibitionnya, seperti itu. Jadi takutnya ada yang ya gimana teman-teman semuanya ya, takutnya terlalu gimana gitu, atau itu ya bilang aja ya. Tapi nanti saya bikin sesimpel mungkin lah, enggak yang sampai complicated atau bagaimana. Nah, ini situasinya yang kedua ya ini. Oh, yang simpel aja ya. Ini yang kedua sebenarnya agak-agak complicated ya ini. Takutnya gimana. Yang kedua ini situasinya, Rita and her uncle are in an AC room. Rita warns her uncle not to smoke in the air-conditioned room. Then, uncle commands her to use the phone is in. Oh, ini ada yang kurang ya, ada ini ya. In vibration model. Nah, karena kita tinggal 1 menit lagi nih, 1 menit 50 detik lagi. Langsung aja ya. Komen sama prohibitionnya gimana nih? Komennya aja lah. Warns-nya coba. Minimal warns-nya. Kita memperingatkan pamannya buat jangan merokok di ruangan yang ber-AC gitu. Coba bagaimana?
baiknya. Bisa ya Mbak Hoda? Uncle, please don't smoke in this AC room. Ya Mbak Hoda, bisa ya itu ya. Atau please-nya bisa di belakang juga. Don't smoke in this AC room, please. Nah, bisa gitu ya. Paman jangan merokok ya, ini ruangan ber-AC. Nah, itu bisa untuk warn-nya. Dan untuk komennya, misalnya komennya tuh pamannya minta biar dalam model getar gitu ya. Rita, use your mobile phone in vibration mode. Ya Mas Dharma, itu artinya. Nah, kalau untuk pamannya minta masukin ke mode getar. Rita, use your mobile phone in vibration mode. Aduh, 17 detik lagi nih. Ya begitu ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.